Lalu pejamkan matanya dan pandang diri batin. Apabila jelas, ucapkan kalimat syahadat 3 kali dan baca seperti berikut. Aku berdiri dengan huruf alif. Aku duduk dengan huruf ba di atas hamparan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi sedikit tentang amalanku sendiri, yaitu bagaimanakah cara aku melakukan zikir. Amalan zikir ini akan aku ijazahkan kepada sesiapa saja yang mau mengamalkannya, khususnya kepada orang yang bersungguh-sungguh mau mengamalkannya saja. Dan amalan ini sudah lama aku amalkan, dan bahkan sampai saat ini pun aku masih tetap mengamalkannya, karena zikir ini sudah menjadi wirid sehari-hariku. Soal: lalu bagaimanakah cara sebelum kita melakukan zikir? Jawab: sebelum kita melakukan zikir, beginilah caranya. Di saat kita hendak mau melakukan zikir, kita harus sadar bahwa hadirnya niat di ketika kita ingin melakukan zikir itu semua karena Allah mau mempersiapkan diri kita untuk menuju kepadanya. Dan di saat kita berzikir, itu karena zikirnya Allah atas kita. Setelah itu, hendaklah kita hadirkan mata hati dengan musyahadah kepada zat Allah terlebih dahulu. Dan hendaklah kita tetapkan segala kehendak hati, ruh, dan perasaan kita untuk tawaduh, menghadap dan liqa menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah demikian, lalu pejamkan matanya dan rasakanlah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kalbunya. Dan bila engkau sudah merasakan kehadirannya, ucapkanlah kalimat ini: bersama dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang aku memulai. Ulangi sebanyak 3 kali. Sebelum aku melanjutkan, terlebih dahulu aku ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai ucapan tersebut. Soal: apakah maksud dan tujuan kita mengucapkan kalimat bersama dengan Allah aku memulai? Jawab: tujuannya adalah agar supaya kita bisa menyadari dan merasakan apapun yang akan kita baca dan yang akan kita perbuat di dalam zikir kita nanti. Kita akan merasakan kita membaca bersama dengan Allah, kita berbuat bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan membaca sendirian, namun ucapan kita nanti, perbuatan kita nanti di dalam zikir akan seia, sekata, serasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita berzikir bersama dengan Allah, apa yang tidak bisa kita capai dan apa yang tidak akan bisa kita raih apabila kita sudah berzikir bersama dengannya, cukuplah hanya Allah saja yang tahu. Dan pengetahuan tersebutlah yang harus kita masukkan ke dalam kesadaran kita pada saat awal kita ingin memulai membaca wirid atau berzikir. Dalilnya: wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Setelah kita selesai membaca bersama dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu 3 kali, kita baca di dalam hati dengan lembut: a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca kalimat sir berikut ini di dalam hatinya:
Niatku menyatu dengan zat rahasiaku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kun fayakun. Kemudian baca, Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Ulangi sebanyak 3 kali. Lalu baca, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dibaca 3 kali. Terus baca syahadat 3 kali, tahan nafas. Maksudnya, jika tidak kuat membaca syahadat 3 kali dalam 1 kali tahan nafas, boleh dibaca 1 kali syahadat, 1 kali tahan nafas, sampai 3 kali ulangan. Lalu membaca sholawat, Sallallahu ala Muhammad, 7 kali tahan nafas. Setelah itu kalian ucapkan di dalam hatinya sebelum memulai zikir. Kita niatkan di dalam hati yang kita memulangkan sekalian panca indera yang dikurniakan kepada kita dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya adalah, hidupku kembali ke hidupnya, gerakku kembali kepada geraknya, diamku kembali kepada diamnya, sifatku kembali kepada sifatnya, namaku, sebut namamu sendiri, kembali kepada namanya, amalanku kembali kepada amalannya, wujudku kembali kepada wujudnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adapun yang tinggal ketika itu hanya sifat ruh semata-mata, dan itulah ruh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dikembalikan atau diserahkannya amanat Allah itu kepada pemiliknya, yaitu Allah itu sendiri, maka jadilah fana atau lebur atau hilang atau karam sekalian sifat tubuh zahir kita ke dalam diri batin kita. Dan diri batin kita itulah yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, baca surat Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Lalu baca La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim 3 kali ulangan. Baru setelah itu kita membaca zikir Astaghfirullahaladzim 100 kali, Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, La ilaha illallah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, Sallallahu ala Muhammad 100 kali, dan Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Setelah selesai kita membaca zikir itu, bersujudlah untuk bersyukur kepadanya dan membaca dalam hatinya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur karena Allah telah memberikan izin kepada kita untuk melakukan zikir kepadanya dengan mengagungkan puji-pujian atasnya lewat asma dan sifat-sifatnya. Sebab jika bukan karena dari kemurahan dan karunia darinya, niscaya kita tidak akan bisa mengerjakan amalan itu semua. Nah, itulah sebenarnya amalanku, dan dengan tata cara yang sebenar-benarnya di saat aku melakukan zikir atau membaca wirid. Soal, kapankah waktu bila kita mau mengamalkan zikir tersebut? Jawab, bacalah kapan saja di saat kamu ada waktu kosong atau tidak sibuk. Mau siang, sore, malam, ataupun di pagi hari terserah dirimu. Mau membaca sehabis sholat juga boleh. Namun waktu yang lebih baik itu adalah di tengah malam, sebab di saat itu suasana sudah sunyi. Jadi
itu akan mempermudahkan kita mendapatkan kehusuan. Lakukan dengan keikhlasan hati, benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan istiqomah, karena istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Sekali lagi aku beritahu, zikir ini adalah amalanku sendiri. Mau kalian amalkan atau tidak, itu terserah kalian. Aku akan ikhlas memberikan ijazah kepada sesiapa saja yang berminat untuk mengamalkannya. Soal, apakah khasiatnya amalan zikir itu? Jawab, silakan diamalkan saja dengan ikhlas tanpa memikirkan khasiatnya. Nanti kamu akan tahu sendiri. Cukuplah itu menjadi rahasiamu dengan Tuhanmu. Silakan diamalkan saja karena Allah, bukan karena mengharap faidahnya. Sebab faidah atau pahala itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Yang jelas, Allah berfirman yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Jaljalah ayat 7. Insya Allah, dengan istiqomah kalian mengamalkan zikir ini, maka apapun yang menjadi hajatmu akan segera tercapai dan terwujudkan. Singkatnya, apabila semua zikirmu itu dilakukan bersama dengan Allah, maka apa yang tidak bisa diraih oleh orang yang sudah ada bersama dengannya. Apabila kalian paham dengan ucapanku ini, maka engkau termaksud orang yang beruntung. Ada seorang ulama sufi pernah berkata, ketahuilah, siapa yang hakikat batinnya menyendiri bersama Allah secara total dan rahasia sirnya benar-benar manunggal, maka akan terbuka seluruh tirai, segala bukti menjadi nyata ketika musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Allah menuangkan minuman dengan gelas cintanya hingga dia mabuk dari yang lainnya. Segalanya menjadi riang dan ringan. Segala diamnya adalah zikir, nafasnya adalah tasbih, kalamnya adalah penyucian, dan tidurnya adalah sholat dan doa. Sang hamba senantiasa menaiki kendaraan ma'rifat hingga bertemu yang dima'rifati. Bila sudah bertemu, dia abadi selamanya bersamanya, tidak akan pernah berpaling ke lainnya. Soal, bagaimanakah caranya agar kita bisa khusyuk saat berzikir? Jawab, agar bisa khusyuk dan karam dalam zikir, caranya adalah mendengarkan yang punya zikir yang berzikir. Kita ini hanya menzikirkan yang punya zikir, bukan kita yang berzikir, tetapi yang punya zikir itulah yang berzikir. Singkatnya, syariatnya kita yang berzikir, makrifatnya, rahasia Allah itulah yang berzikir, atau yang di dalam sir itulah yang berzikir, atau yang punya zikir itulah yang berzikir. Kalau kita sudah mendengar yang punya zikir yang berzikir, barulah kita dapat karam di dalam zikir. Dan sedikit tambahan untuk kalian amalkan. Di saat kalian hendak sholat, bentangkan sejadahnya, kemudian naik di atasnya dimulai dengan kaki kanan. Berdiri betul, tangan kanan dan kiri disilangkan, tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu pejamkan matanya dan pandang diri batin. Apabila jelas, ucapkan kalimat syahadat 3 kali dan baca seperti berikut. Aku berdiri dengan huruf alif, aku duduk dengan huruf ba di atas hamparan Rasulullah. Aku menghadap ke Baitullah, kiblat dada, kiblat ruh ke Baitul Makmur. Allah Khaliqul Alam. Ruhku yang menyembah Allah Jad Wajibul Wujud.
wujud yang maha suci, yang berdiri pada sifat laisa kamitslihi syai'un. Kemudian mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah itu baca doa di dalam hatinya. Ya Allah, masukkanlah wujud jasadku ke dalam wujud batinku, dan masukkanlah wujud batinku ke dalam zatmu semata-mata. Setelah itu melakukan niat di dalam sirnya. Aku berniat sholat. Roh idofi yang melaksanakan sholat, itulah rohnya Allah, wajib dari Allah, Allahu Akbar. Lalu bacalah niat sholat seperti pada umumnya, mengikuti sholat yang hendak kalian lakukan itu. Semoga bisa memberikan manfaat dari dunia sampai ke akhirat.